Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini kembali lagi kita menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Allah. Yesus Kristus sudah naik ke surga, dan sebelum ia naik ke surga ia berjanji akan memberikan Roh Kudus-Nya menjadi penolong bagi kita. Dan hari ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus, dan karena itu kita percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Roh Kudus di dalam kita mengurapi kita dan memperlengkapi kita selama kita hidup di bumi ini. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita, Roh Kudus Kau hadir di sini. Kami buka hati kami untuk Roh-Mu Tuhan. Kami buka hati kami untuk menyembah Engkau Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa dari surga. Haleluya. Aku perlu Engkau Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa
Ya Roh Kudus, jamahlah setiap kami. Yang saat ini kami dengan penuh kerinduan kami dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Hingga kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di seluruh hidup kami. Di pagi hari yang indah ini, kami boleh bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu yang akan menuntun seluruh kehidupan kami melakukan kehendak Bapa. Tuhan, urapi kami sekalian, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu, dan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan firman ini. Kuasa urapan-Mu turun atas kami, hingga kami memahami, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, bersyukur, dan siap untuk mendengar firman yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat merayakan hari pencurahan Roh Kudus di pagi hari ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus memahami dan mengerti mengapa kita perlu Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Padahal kita sudah ada hidup di dalam Yesus Kristus. Kita sudah lahir baru. Kita sudah menjadi milik kepunyaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa ketika Yesus telah menguduskan kita, menyucikan kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib, melewati kuasa darahnya yang telah tercurah, yang menyucikan kita, yang membebaskan, melepaskan kita, yang menebus kita dari setiap dosa dan pelanggaran kita. Tapi ada hal yang menarik, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika Yesus Kristus naik ke sorga, Dia berpesan supaya setiap murid-muridnya untuk dipenuhi Roh Kudus terlebih dahulu. Dan Yesus sendiri menjanjikan Roh Kudus bagi setiap umat-umat yang percaya kepadanya. Nah, pagi hari ini saudara-saudara kita mau belajar tentang firman Allah. Mengapa kita perlu Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saya mengajak pertama kita membuka di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jelas firman Allah ini mengatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam sorga, melainkan setiap orang yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Dan dikatakan di hari-hari terakhir, ini adalah masa-masa terakhir, di hari-hari terakhir kehidupan kita di bumi, banyak orang dikatakan berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, dan mengatakan kami bernubuat demi nama-Mu, kami mengusir setan demi nama Kristus, dan mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan juga. Tetapi ironisnya dikatakan bahwa pada saat itu aku akan berterus terang kepada kamu. Yesus katakan bahwa aku tidak mengenal engkau, nyahlah dari hadapanku engkau pembuat kejahatan. Hal ini saudara-saudara sangat-sangat menarik, saudara. Siapakah orang yang berseru-seru kepada Tuhan, kepada Yesus itu Tuhan? Yang pertama adalah orang-orang percaya, orang-orang Kristen, orang-orang yang memang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan. Tetapi bukan orang-orang yang seperti itu yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Lalu sampai ada yang mengatakan bahwa saya sudah bernubuat demi nama-Mu, saya mengusir setan demi nama-Mu, saya mengadakan mujizat, menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya demi nama-Mu juga. Tetapi hal yang sangat menarik di situ, saudara,
Oleh sebab itu mengapa mereka ditolak? Mereka tidak masuk ke dalam kerajaan Allah, malah diusir, enyah engkau daripadaku, engkau pembuat kejahatan. Mengapa? Jawabannya adalah karena tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Mungkin saja saudara-saudara, mereka bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat, memakai nama Yesus, tetapi tidak melakukannya sesuai dengan kehendak Allah. Karena tidak dipimpin oleh Roh Allah, tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya dipimpin oleh kedagingannya, dipimpin oleh kehendaknya atau keinginan kemauannya saja, bukan atas dasar kehendak Allah. Sehingga Allah tidak mengenal mereka. Memang nama Yesus, nama yang luar biasa, nama di atas segala nama. Setiap segala sesuatu yang ada di dunia ini bertekuk lutut. Setan-setan pun tunduk kepada nama Yesus. Jadi saudara-saudara yang terkasih, disitulah saya melihat bahwa setiap orang yang masuk ke dalam kerajaan sorga adalah orang yang melakukan kehendak Bapa. Dan orang yang melakukan kehendak Bapa adalah orang-orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Hidup di dalam Roh Kudus, bukan hidup di dalam kedagingannya. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu mari kita belajar bersama-sama. Mengapa pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Dan hari-hari terakhir dikatakan bahwa Tuhan mencurahkan rohnya. Itu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-17 mengatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan, ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Ketika Allah mencurahkan Roh Kudusnya atas kita, sehingga kita melakukan segala sesuatunya bernubuat sesuai dan seturut dengan kehendak Allah dalam pimpinan Roh Kudus. Ketika kita mengusir setan sesuai dengan kehendak Allah, ketika kita mengadakan mujizat, melakukan mujizat, itu atas dasar kehendak Allah dalam pimpinan Roh Kudus, bukan atas dasar kehendak kita. Jadi oleh sebab itu sangat penting saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam setiap pelayanan kehidupan kita untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, karena di hari-hari terakhir Roh Allah atau Roh Kudus akan dicurahkan bagi setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Mengapa Roh Kudus dicurahkan pada hari-hari terakhir? Karena dikatakan di dalam 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat pertama hingga ayat yang ke-5 dikatakan bahwa di hari-hari terakhir akan terjadi apa saudara? Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, saudara. Ini perhatikan baik-baik sebagai orang-orang yang percaya kepada firman Allah, bahwa kita percaya pada hari-hari terakhir akan terjadi masa yang sukar. Oleh sebab itu kita perlu dan penting sekali dalam pimpinan kuasa Roh Kudus untuk mengatasi situasi dan kondisi yang ada dan menghadapi masa-masa yang sukar. Dan masa-masa sukar itu apa saja yang akan terjadi, saudara? Dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Nah saudara-saudara, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Wow, itu bahaya. Mereka akan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menurut hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah pada hari-hari terakhir dikatakan bahwa Allah mencurahkan rohnya supaya kehidupan kita orang-orang percaya dipimpin oleh Roh Allah.
dipimpin oleh Roh Kudus, karena di hari-hari terakhir, di hari-hari yang sama akan terjadi masa yang sukar. Banyak orang mencintai dirinya, sombong, menjadi hamba uang, pemfitnah. Mereka berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu berterima kasih, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang lain, tidak bisa mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Mereka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dan mereka itu orang-orang yang beribadah, tetapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Itu yang akan terjadi, saudara-saudara, di hari-hari terakhir. Ada masa sukar, ada juga Roh Allah akan dicurahkan bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di dalam nubuatan Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat 27 dikatakan, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena Roh itu akan berdiam di dalam batin kita. Roh itu yang akan membuat kita hidup menurut segala ketetapannya, segala perintah-perintahnya, dan berpegang teguh kepada peraturan-peraturannya Allah dan melakukannya. Orang tidak akan bisa melakukan segala sesuatunya dalam firman Allah, tidak akan bisa menuruti ketetapan dan berpegang kepada perintahnya tanpa pimpinan Roh Kudus. Bisa saja dia melakukan segala sesuatu, sekali lagi saya katakan, bisa saja mengusir setan, bisa saja bernubuat, bisa saja mengadakan banyak mujizat, tetapi bukan atas dasar pimpinan Roh Kudus. Orang yang ada di dalam pimpinan Roh Kudus akan melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Bapa di sorga, melakukan ketetapan, berpegang kepada perintahnya, dan melakukan segala firman kebenarannya itu. Roh itulah yang akan berdiam di dalam batin kita, sehingga kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yehezkiel 11 itu juga mengatakan bahwa 11 ayat 19 sampai ayat yang ke-20, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturanku dan dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ketika kita memberi diri untuk dibaptis, menjadi manusia baru di hadapan Allah, dikatakan hidup baru. Nah, disitulah kita menerima hati yang baru, roh yang baru dari Allah, yaitu Roh Kudus yang akan menuntun seluruh kehidupan kita. Jadi bukan roh kedagingan lagi, bukan hidup lagi di dalam daging, tetapi hidup dalam roh. Makanya kita menjadi milik Kristus, milik kepunyaan Kristus, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di hari-hari terakhir ada masa yang sukar, ada pencurahan Roh Allah, yaitu Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita menerima Roh Kudus yang akan memimpin, menuntun, membimbing seluruh kehidupan kita, kita akan dapat kuat, teguh, kokoh menghadapi masa yang sukar itu. Sehingga kita tidak ikut di dalam masa-masa yang sukar itu menyeleweng dari ketetapan Allah, dari peraturannya Allah, dari firman kebenaran. Tetapi kita tetap berdiri teguh menghadapi semua pencobaan-pencobaan itu, karena ada Roh Kudus yang akan menolong, membantu kita. Itu yang pertama, saudara-saudara yang terkasih. Mengapa kita perlu Roh Kudus? Karena Roh itu yang akan memimpin kita, Roh itu yang akan menuntun seluruh kehidupan kita di dalam Tuhan. Lalu yang kedua, saudara-saudara, kenapa kita perlu Roh Kudus? Karena Roh Kudus yang akan memimpin kita ke dalam segala kebenaran. Di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13,
itu mengatakan bahwa tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran Allah. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa melakukan kebenaran Allah itu. Cenderung manusia tanpa Roh Kudus adalah menuntun dirinya kepada kedagingan, kepada hawa nafsu, kepada keangkuhan hidup. Tetapi orang-orang yang dipimpin di dalam Roh Kudus akan melakukan segala sesuatu sesuai dan seturut kehendak Allah. Sehingga ketika harinya Kristus datang, mereka akan datang kepada Kristus dan Kristus katakan, sabaslah hai engkau hambaku yang taat dan setia. Bukan sebaliknya, enyahlah dari hadapanku engkau pembuat kejahatan. Karena benar-benar segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus itu sendiri. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Ini hal yang sangat menarik dan hal yang luar biasa dari kehidupan kita orang-orang percaya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita akan menerima kuasa untuk melakukan kebenaran. Kita akan menerima kuasa untuk melakukan mujizat. Kita akan menerima kuasa untuk mengusir setan. Kita akan menerima kuasa untuk bernubuat yang benar ketika Roh Kudus turun atas kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa melakukan segala sesuatunya dengan benar, dalam kebenaran. Oleh sebab itu pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita sekarang ini. Karena Roh Kudus itulah yang diutus oleh Bapa untuk membantu, untuk menolong, untuk mengajarkan kita kepada kebenaran. Yohanes 14 ayat yang ke-26 itu mengatakan bahwa tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus yang akan mengajarkan segala kebenaran itu kepada kita. Roh Kudus yang akan mengingatkan kita akan segala firman yang telah dikatakan oleh Yesus Kristus ketika dia ada di tengah-tengah dunia ini. Jadi saudara-saudara yang terkasih, ketika kita melakukan segala sesuatunya, melakukan sesuai dengan kehendak Bapa, karena Roh Kudus yang akan mengajarkan, yang akan mengingatkan kita untuk melakukan kebenaran. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu bukan atas dasar keinginan dari daging kita, tetapi memang betul-betul atas pimpinan Roh Kudus. Makanya penting sekali Roh Kudus. Sehingga firman Allah di dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 tadi tidak terjadi dalam hidup kita. Kita berseru-seru kepada Tuhan karena benar-benar Dia adalah Tuhan kita. Kita berseru-seru kepada Tuhan karena Dia adalah kebenaran. Dan kita berseru-seru kepada Tuhan karena Roh Kudus yang mengajarkan kita seperti apakah berseru kepada Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-13. Akan tetapi kamu harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam Roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Allah di dalam Yesus Kristus karena kita dari mulanya adalah orang-orang yang sungguh menjadi umat pilihan Allah untuk diselamatkan di dalam Roh. Kenapa kita diselamatkan dalam Roh yang menguduskan kita dan dalam kebenaran di dalam Yesus Kristus yang kita percayai? Karena Roh Kudus itu
Dialah yang menjadi jaminan kita saat ini. Roh Kudus menjadi jaminan di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Tanpa Roh Kudus kita nggak ada jaminan, karena Roh Kudus itu yang dimeteraikan oleh Allah, yang menjamin kehidupan kita untuk melakukan kebenaran. Karena tidak ada jaminan lain di dalam kehidupan kita sekarang selain dari Roh Kudus yang menjamin kita untuk melakukan kebenaran. Karena tidak mampu kita lakukan kebenaran tanpa pimpinan, tanpa pengajaran dari Roh Kudus, tanpa Roh Kudus yang mengingatkan kita untuk melakukan ketetapan-ketetapan Allah, untuk melakukan peraturan-peraturan Allah, untuk melakukan firman kebenaran yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Karena sungguh Roh Kudus itu sendiri yang akan memampukan hidup kita kudus di hadapan Allah dan tidak bercacat celak di hadapan Tuhan. Kita tidak akan bisa menguduskan diri kita tanpa pimpinan dari Roh Kudus itu sendiri. Roh Kudus adalah jaminan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang kelima. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi Roh Kudus menjadi jaminan bagi kita untuk memperoleh segala sesuatu yang disediakan Allah di dalam kehidupan kita di sorga, untuk kita memperoleh mahkota kehidupan gitu. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus adalah jaminan. 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-22, dari ayat yang 21 saya akan bacakan. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi Allah telah memeteraikan Roh Kudus di dalam hidup kita, di dalam batin hati kita. Ia yang memberikannya itu. Itu adalah sebagai jaminan, meterai, jaminan dari semua yang telah disediakan Allah untuk kita. Jadi itu sangat pentingnya Roh Kudus. Mengapa perlu Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Karena Roh Kudus yang akan memberikan kuasa bagi kita untuk melakukan kebenaran. Karena Roh Kudus yang menolong, membantu kita, mengajarkan kita, mengingatkan kita untuk segala sesuatunya ketika kita ada di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Roh Kudus juga membantu kita dalam kelemahan kita. Ketika kita lemah, ketika kita berduka cita, ketika kita bersedih, Roh Kudus menjadi penghibur. Maka Dia dikatakan Roh penghibur juga. Roh Kudus yang akan menguatkan kita. Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Jadi Allah mengetahui maksud Roh itu, sehingga Roh itu yang akan berdoa juga bagi kita, dan Roh itu yang akan melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Allah. Dalam kelemahan kita, Roh Kudus membantu kita. Ada banyak kata-kata yang mungkin tidak mampu terucapkan kepada Allah dalam keluhan-keluhan. Ketika kita menghadapi persoalan, masalah, tantangan, kesukaran di tengah-tengah dunia ini, Roh Kudus yang menolong kita.
Bagaimana Roh Kudus yang akan berbicara kepada Allah. Jadi sebagai orang-orang percaya, saudara-saudara yang terkasih, kita butuh Roh Kudus dan kita juga perlu bahasa roh. Karena roh itu yang akan berdoa. Dikatakan tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ada hal yang dibutuhkan, diperlukan di dalam kehidupan kita yang tidak terucapkan, yang tidak kita pahami, tidak kita mengerti dalam kehidupan kita, di dalam tubuh kita. Tetapi roh itu tahu dan dialah yang akan berbicara kepada Allah. Nah, di dalam 1 Korintus 14 ayat yang kedua itu mengatakan bahwa siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada pimpinan dan kuasa Roh Kudus yang akan mengajarkan kita, yang akan memimpin kita, yang akan mengingatkan kita, yang akan menolong, membantu kita. Kita percaya bahwa ketika kita berbicara dalam bahasa roh, kita sedang berkata-kata. Roh itu sedang berkata-kata, berbicara kepada Allah, yang akan menyampaikan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan, keperluan hidup kita, dalam keluhan-keluhan kita yang tidak terucapkan kepada Allah. Dan roh itu yang akan mengucapkan hal-hal yang rahasia itu kepada Allah, sehingga kita akan diberikan kekuatan baru. Makanya Roh Kudus adalah roh penolong. Makanya Roh Kudus adalah roh penghibur. Makanya Roh Kudus adalah roh kebenaran yang akan menuntun kita kepada kehidupan yang dikehendaki oleh Allah. Kita tahu bahwa di dalam masa-masa sukar kita tidak akan mampu berjalan sendiri dengan kekuatan kita. Tetapi ketika kita ada dalam pimpinan Roh Kudus, maka Roh Kudus sendiri yang akan menguatkan kita. Di dalam ayat yang keempat 1 Korintus pasal yang ke-14 ini mengatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi saudara-saudara, ketika kita berdoa dengan roh, berkata-kata dengan bahasa roh, kita sedang membangun diri kita kepada Allah. Membangun kehidupan kita, membangun hubungan kita kepada Allah. Hingga sungguh Roh Kudus itu sendiri yang akan berbicara, berkata-kata kepada Allah untuk menolong, untuk membantu kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Itulah mengapa kita perlu Roh Kudus. Seperti Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 8 tadi katakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Kita akan menerima kuasa untuk menghadapi segala situasi kondisi zaman akhir ini. Kita akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atas kita, ketika kita menghadapi masa-masa yang sukar ini. Sehingga kita tetap melakukan apa yang benar, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna, yang mempermuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Kita tidak seperti orang-orang lain yang panik, takut, khawatir, gentar dengan segala keadaan. Tetapi kita akan menjadi orang yang tenang karena kita melekatkan hati kita kepada Allah dan Roh Kudus yang menolong kita, yang menguatkan kita dalam segala jalan kehidupan kita. Hingga sampai kepada akhirnya kita akan menyelesaikan segala sesuatunya dengan benar di hadapan Allah. Hingga pada akhirnya kita akan menerima mahkota kehidupan kalau kita tidak menjadi lemah. Kita tidak akan menjadi lemah kalau Roh Kudus yang akan menolong kita ketika kita percaya sungguh
kepada pimpinan dan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sungguh-sungguh kita akan menerima kuasa itu. Menerima kuasa untuk menyembuhkan segala sakit penyakit. Menerima kuasa untuk mengusir setan-setan. Menerima kuasa dalam segala hal yang dikehendaki oleh Bapa di sorga. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, bagaimana supaya kita menerima Roh Kudus? Yang pertama adalah kita berdoa, meminta kepada Allah supaya Allah mencurahkan rohnya bagi kita dan kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua adalah kita bisa menerima Roh Kudus dengan penumpangan tangan dari para hamba-hamba Tuhan yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika Raja Saul diurapi oleh Nabi Samuel, dikatakan dia dipenuhi dengan Roh Allah dan dia menari-nari bagi Allah. Yang kedua adalah Raja Daud. Setelah dia diurapi oleh Nabi Samuel, mulai saat itu Daud dipenuhi dengan Roh Kudus. Di bagian lain di dalam perjanjian baru ada banyak. Ketika para rasul menumpangkan tangan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dengan bahasa lain, dengan bahasa roh. Ketika ada penumpangan tangan. Jadi di situasi sekarang ini saudara-saudara, memang agak sulit untuk kita bisa mendapatkan tumpang tangan, pengurapan dari setiap hamba Tuhan. Karena protokol kesehatan yang kita jalani sekarang. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa menghalangi adalah kita berdoa, meminta kepada Allah untuk kita diberikan Roh Kudus-Nya. Di bagian lain firman Allah katakan, tidak mungkin dia memberikan batu kepada yang meminta roti, memberikan ular ketika orang meminta ikan. Itu Bapa di dunia tahu memberikan yang baik, apalagi Bapakmu di sorga dikatakan. Dia akan memberikan Roh Kudus kepadamu ketika engkau memintanya. Jadi itulah pemberian yang terbaik dari Allah di dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang akan menolong, membantu kita dalam segala hal. Sampai untuk melakukan apa yang benar, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna di hadapan Allah pun. Itu harus dengan pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Kiranya saudara-saudara yang terkasih, di hari ini ketika kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus, setiap kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Sehingga kita akan kuat, teguh, kokoh dalam iman, percaya kita kepada Tuhan, dan dalam kasih kita kepada Allah dan sesama. Itu bisa kita lakukan, itu bisa kita kerjakan ketika Roh Kudus turun atas kita. Ketika Roh Kudus yang akan memimpin hidup kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom. Haleluya. Kita akan berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Kami tahu bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik kepada kami ketika kami memintanya kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan, setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami butuh Roh Kudus. Kami perlu Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus itu bagi setiap umat-umat-Mu saat ini yang mendengarkan firman kebenaran ini, sehingga mereka saat ini penuhlah dengan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Kami meminta kepada Bapa di sorga, sehingga mereka akan menerima kuasa untuk melakukan apa yang benar, apa yang berkenan, apa yang sempurna di hadapan Allah. Hingga ketika mereka menghadapi masa-masa sulit ini, masa-masa sukar ini, mereka tetap melakukan apa yang benar, apa yang berkenan di mata Tuhan. Tuhan berkati kami sekalian dengan kuasa.
Oh haleluya. Oh ya rala papa. Oh keluar sikar rala papa. Ya rala oh keluar papa. Keluar sikar rala papa. Ya rala papa. Oh ya rala papa. Oh keluar ya rala papa. Ya rala papa. Oh keluar sikar rala papa. Ya rala la 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 rala papa. Keluar sikar rala papa. Ya rala keluar sikar rala papa. Ya rala la la rala papa. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Segala pujian, segala syukur, segala hormat dan pengagungan kami naikkan hanya kepada Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Allah. Kita diteguhkan, kita dikuatkan, sekalipun Tuhan Yesus secara fisik, secara manusia tidak ada di tengah-tengah kita. Dia berada di surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya. Namun Dia telah mengutus Roh Kudus menjadi penolong dan penghibur kita. Karena itu tidak perlu kita takut, tidak perlu kita bimbang, tidak perlu kita cemas, tidak perlu kita susah. Ada Roh Kudus yang akan menyertai hidup kita. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari bersama-sama kita akan menaikkan pujian kita. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Roh Kudus menyertai kita. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku.
susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Kita akan berdoa dan akan menerima berkat Tuhan. Haleluya. Hiarala papa wa keluarga sikarala papa. Kami sungguh percaya akan berkat dan kasih setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus, yang telah menebus kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami, untuk menerima kehidupan baru di dalam Engkau. Yang saat ini kami percaya hidup kami dalam penyerahan total kepada pimpinan dan kuasa Roh Kudus, yang akan menuntun, memimpin, membimbing seluruh hidup kami menuju kepada akhir dari segalanya, masuk ke dalam kerajaan kekal. Terima kasih ya Bapa di sorga. Segala puji, syukur, hormat, dan pengagungan kami naikkan hanya bagi Engkau. Dan kiranya di dalam ibadah kami di pagi hari ini, Tuhan memberkatinya. Ibadah ini kami persembahkan bagi Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Dalam setiap nyanyian, puji-pujian, musik, dan tari-tarian kami, kiranya persembahan yang kami berikan ini, kami juga memberikan persembahan tubuh, roh, dan jiwa kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Seperti dupa yang berbau harum di hadapan-Mu, yang menyenangkan dan menyukakan hati-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Dan selanjutnya seluruh hidup kami sepenuhnya kami serahkan ke dalam perlindungan-Mu, ke dalam penyertaan yang sempurna daripada-Mu.
Dan kiranya Engkau memberkati kami dengan kekuatan kemampuan surgawi dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus atas hidup kami. Hingga kami tetap tegar, tetap kuat, tetap teguh, tetap kokoh dalam iman percaya kami. Walaupun dalam masa yang sukar, untuk tetap melakukan apa yang benar, apa yang berkenan di mata Allah. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini sebagai hamba-Mu Tuhan, aku berdoa untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka dengan berkat-berkat yang berkelimpahan dari Allah. Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan. Dihalaukan kiranya dari segala sakit penyakit, sakit sampar, sakit menular, sakit corona. Kami patahkan kuasa sakit penyakit itu di dalam nama Yesus. Hingga kehidupan mereka sungguh ada dalam bentengnya Allah. Dihalaukan dari segala panah api si jahat, dari setiap kekuatan jahat, dari setiap kuasa-kuasa roh jahat, hingga hidup mereka sungguh ada dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus-Mu semata. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati keluarga rumah tangga mereka, anak-anak mereka kiranya diberkati oleh Tuhan. Tuhan kiranya memberkati setiap usaha, pekerjaan, tugas dan tanggung jawab mereka, hingga segala hal yang mereka kerjakan dan lakukan diberkati dengan hikmat Allah. Dan segala hal yang dikerjakan oleh tangan mereka dijadikan berhasil dan beruntung oleh Allah di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Dan di dalam ibadah ini juga kami memberikan persembahan syukur kami kepada Allah. Tuhan kiranya memberkati seluruh persembahan yang kami berikan, baik persembahan khusus, persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya. Kiranya ada dalam berkat Tuhan, hingga sungguh persembahan ini boleh berguna untuk pelebaran Injil Kerajaan Allah, dan nama Tuhan dipermuliakan dari setiap persembahan yang kami berikan. Dan kembali kiranya Tuhan memberkati setiap kami, setiap umat-umat-Mu yang memberi dengan sukacita. Diberkatilah hidup mereka melewati usaha pekerjaan mereka. Nggak segala hal yang mereka kerjakan diberkati dengan 30 kali lipat, 60 kali lipat, hingga 100 kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami mengucap syukur kepadamu. Dan saat ini kami akan menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Namun sebelum kami menerima berkat, kami akan bersama-sama berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Kita akan berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita terima berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Dari sekarang ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua menjemput kita orang-orang percaya. Sama-sama saya katakan amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.